Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Novembri Ramadhani dengan NIM 23194. Nah, di sini saya akan mengajarkan tugas praktikum dari jaringan komputer modul ketiga, yaitu membangun jaringan switch dan router. Baik, tujuan dari praktikum ini yaitu setup topologi dan inisiasi perangkat. Setelah itu mengkonfigurasi perangkat dan memeriksa konektivitas dan menampilkan informasi perangkat. Baik, langsung saja kita mulai. Perangkat yang dibutuhkan dari topologi itu ada PC A dan PC B, switch 1 dan router 1. Nah, langsung saja kita PC A terus PC B, PC A, PC B. Terus untuk switchnya di sini menggunakan switch 2960. Ini saja ke switch 2960. Dan routernya 4221 router. Nah, di sini karena tidak ada router yang 4221, saya menggunakan 4321. Nah, kita ubah dulu namanya jadi S1 dan juga R1. Oke. Nah, sebelum mengkonekkan dengan kabel, di sini kita akan memberikan template default bias untuk kapabilitas IPv6 ya, dengan cara masuk ke switch 1 terus ke CLI. Nah, ini enter aja, terus kita ketikkan enable dulu. Enable. Nah, setelah itu di sini konfigur terminal, kita pakai cara cepat const itu. Setelah itu ketikkan SDM prefer dual IPv4 dan IPv6 default, kita copy aja, terus di sini kita pastekan, enter. Nah, setelah itu kita end. Nah, setelah itu kita ketik reload untuk mereload, yes, terus kita confirm. Nah, selanjutnya kita hubungkan kita lanjut ke langkah 1, yaitu kita kabelkan. Terus lanjut kita hubungkan dengan kabel. Nah, di sini menggunakan kabel straight. Ini hubungkan dengan FA0. Terus yang ini pakai yang mana? FA06. Oke. Nah, lanjut FA05 dengan gain 001. FA05 dengan gain 001. Setelah itu dari router ke PCB 000 ke tidak ada. Oke, jadi bebas ya itu. Gini aja. Gini. Nah, setelah itu apa tadi? Nyalakan semua perangkat dalam topologi tersebut. Nah, ini kan sudah nyala karena pada switch yang terkoneksi ke router dan router ke PC ini tidak nyala. Kita nyalakan melalui router. Caranya dengan double klik pada router, terus config, terus pada G00 ini kita on, dan juga G001 ini kita on kan. Nah, setelah itu langsung lanjut pada inisiasi router dan switchnya.
Nah, kita konfigurasi IP, net mask dan default gateway pada PC A dan B. Oke, kita sesuaikan yang di sini. Nah, dengan IP addressnya ini untuk PC A, terus kita ke desktop, IP configuration, kita copy paste. Nah, selanjutnya, nah ini yang di bawah ini untuk IP-nya, IPv6-nya. Nah, untuk /64-nya ada di sini ya, /64. Setelah itu ini untuk default gateway-nya, IPv4-nya. Default gateway di sini kita copy paste, terus default gateway dari IPv6-nya ini taruh di sini. Nah, oke, udah selesai. Terus langsung lanjut ke PCB, desktop, IP configuration. Nah, untuk IP address-nya copy paste saja langsung. Terus untuk default gateway-nya ini langsung copy paste. Salah sini. Terus IP address-nya IPv6-nya ini. Oke, paste biar cepet, ini saya copy paste saja. Terus /64 untuk default gateway-nya sama seperti yang di PC A. Nah, ini kan udah kan ya, desktop, IP configuration. Nah, udah itu, langsung lanjut aja. Jadi di latihan 2, ping IPB dari jendela command prompt pada PC A. Jika ping tidak berhasil, mungkin firewall perlu dimatikan. Nah, ini pertanyaan, mengapa ping tidak berhasil? Nah, langsung saja kita coba dari ping PCB dari PC A. Nah, IP-nya PCB tadi itu kan 03. Kita ping dari PC A, kita ke command prompt, terus kita ketikkan ping 192.168.0.3. Enggak salah sih ya. Nah, di sini RTO. Oke, ini kan kalau ping tidak berhasil, mungkin Windows Firewall perlu dimatikan. Mengapa ping tidak berhasil? Ping ini tidak berhasil karena Windows Firewall dari laptop atau PC saya ini masih aktif, jadi perlu dimatikan. Baik, lanjut. Di sini kan ada error. Nah, error ini terjadi karena kita kan ngeping PCB dari PC A. Nah, itu ibaratnya kayak terhalang oleh switch dan juga router karena belum dikoneksikan agar dari PC A itu bisa ngeping ke PCB melalui switch dan router ini. Nah, kita langsung lanjut saja. Di sini ping tidak berhasil karena masih switch dan routernya masih belum disetting agar bisa dilalui oleh ping dari PC A ke PCB. Nah, setelah itu kita buka konsol dari router dan aktifkan modus privilege access. Nah, kita sebelumnya sambungkan dulu, sebentar. Kita sambungkan dulu PC A dengan router satunya menggunakan kabel konsol. Ini pakai yang RS ini. Nah, terus kita ke USB konsol. Oh, salah, berarti kita ke konsol, maaf. Nah, kita atur dulu. Oke, selanjutnya kita pergi ke terminal untuk memberikan mengaktifkan privilege access-nya
dan juga masuk ke modus configuration. Nah, kita ke PCA, terus itu kita ke terminal, kita klik OK aja. Nah, kita enter. Nah, ini kan kita masih off, kita enable. Nah, setelah itu kita masuk ke konfigur terminal, gitu aja. Terus kita beri nama R1 gitu, sesuai namanya. Caranya dengan ketikan hostname R1. Nah, setelah itu kita matikan DNS lookup untuk mencegah router menerjemahkan perintah yang dimasukkan tidak benar sebagai nama host. Nah, caranya yaitu ketikan no IP domain domain lookup. Nah, ini setelah itu kita berikan sebagai password dari yang terenkripsi dari privilege access. Caranya kita enable dulu secret, enable secret class. Nah, setelah itu kita ini untuk mengaktifkan password, yaitu passwordnya class. Setelah itu kita masuk ke line console 0. Nah, ini kan udah config line, sebelumnya kan hanya masuk ke konfigur terminal. Nah, setelah itu kita ketikkan berikan Cisco sebagai password konsol dan enablekan login. Nanti kita ketikkan password Cisco. Setelah itu kita enablekan login, ketik aja langsung login gitu. Nah, oke, lanjut. Tadi sampai mana? Tadi itu sampai password Cisco login. Nah, setelah itu kita ketikkan apa tadi perintahnya, agar Cisco sebagai konsol, password konsol, dan enablekan login. Udah. Nah, setelah itu kita berikan Cisco sebagai password VTY dan aktifkan login. Nah, caranya kita masuk ke line VTY, line VTY 0, line VTY 015. Nah, ini terus berikan password Cisco sebagai password VTY. Oke, password Cisco. Setelah itu dan aktifkan login. Oke, langsung login gitu. Nah, setelah itu kita exit untuk melakukan enkripsi password plain text. Exit dulu. Setelah itu cara melakukan apa itu, melakukan enkripsi, yaitu service password encryption. Oke, benar. Nah, setelah itu sini boleh suatu banner untuk yang memperlihatkan siapa saja yang mengakses perangkat tidak sah adalah perbuatan terlarang. Caranya dengan banner MOTD, terus kita ketikkan pesannya, diawali dengan tanda pagar dan juga diakhiri dengan tanda pagar. Misalnya selain yang akses dilarang masuk, misal gitu aja ya. Nah, terus enter. Setelah itu setelah membuat banner tadi, kita konfigurasikan dan aktifkan auto interface pada router. Nah,
kan udah ke config. Nah, terus kita masuk ke interface-nya. Interface berapa ya? Bentar. Kedua interface pada router. Jadi yang terhubung dengan router ini yaitu G001 dan G000 gitu ya. Nah, berarti kita masuk ke int G0/0/0. int ini singkatannya interface gitu. Nah, terus kita ketikkan IP address bentar, satu enggak sih, bentar, IP address 03 ini 03. Nah, kita ketikkan berapa ya, misal nah ini kita setting IP address-nya ini yang 01 ini IP address 192.168. Berapa tadi, 01 ya, jadi titik 0.1 terus spasi 255.255.255.0. kita enter. Setelah itu kita ketikkan no shutdown. Nah, terus kita exit untuk mengkonfigurasi perangkat satunya. Kita masuk ke int G0/0/1 sebentar, G/001. oke, enter. Terus kita konfigurasi lagi untuk IP-nya yang 001 ini 192.168.11. oke. Kita gini aja 11. oke. Ya ini kita ketikkan lagi no shutdown, terus kita exit lagi. Nah, ini setelah exit kita lanjut. Setelah di exit, konfigurasi suatu deskripsi interface. Untuk setiap interface mengindikasikan perangkat mana yang terhubung ke dirinya. Nah, ini caranya kita masuk dulu ke interface-nya 01. Mana tadi? 01. Terus kita ketikkan 01. Urutin aja lah 00. Oke, kita masukkan 00 dulu. Setelah itu kita ketikkan description to PC B. Nah, terus kita enter, kita exit. Nah, setelah itu kita setting yang 001, interface 001 nya kita ketikkan juga description to S1. Nah, B1. oke. Enter. Setelah itu kita disuruh aktifkan routing IPv6, masukkan perintah IPv6 unicast routing. Nah, ini IPv6 unicast routing, kita copy aja. Nah, Ctrl C, kita paste di sini. IPv6 ini ya.
Unicast routing. Nah gini, setelah konfigurasi deskripsi interface, terus kita aktifkan routing ini. Nah sebelumnya kita akan saya akan setkan IPv6 ini ke masing-masing interface. Caranya kita masuk ke int g0/0/0, terus kita ketikkan IPv6 address alhamdulillah IPv6 addressnya ini bentar, IPv6 addressnya ini. Nah pas tekan di sini, kita enter, terus kita ketikkan lagi IPv6 address, kita ketikkan ini. Nah ini itu apa? Ini tuh untuk link lokalnya, harus kita ketikkan link lokal. Nah setelah itu kita enablekan IPv6 enable, terus kita exit. Nah terus kita masuk lagi ke yang G001, enter, terus kita ketikkan lagi IPv6 yang satunya yang untuk G001 nih. Terus kita ketikkan juga bentar, sama tadi ya, bisa langsung lokal, enter, kita ketikkan enable, isi lagi. Oke. Nah setelah itu di sini kan langkah selanjutnya simpan running configuration ke file startup configuration. Itu dengan cara ini kan udah exit dari interface, terus kita exit lagi. Nah kayak gini, terus kita ketikkan copy running config, copy running config ke startup strip config. Oke. Destination. Oke, langsung enter aja. Udah simpan running configuration ke file startup configuration. Langkah selanjutnya yaitu kita set jam pada router. Nah caranya langsung saja kita saya di mana ini, bawahnya sini. Nah kita ketik enter. Kita ketikkan clock set. Nah di clock set ini ada beberapa parameter, yaitu pertama ada jamnya. Di sini kita samain jam 12, terus detik 2, menit 12, detik 2 untuk detiknya kasih 15 itu aja. Selanjutnya kita set tanggalnya juga. Nah, untuk set tanggal itu parameternya ada tanggalnya langsung, sekarang itu tanggal 15, terus setelah tanggal itu ada bulannya, itu Oktober, kita ambil 3 set awal, terus tahunnya ini tulis lengkap, kita enter. Nah setelah itu ping dari PC B pada PC A.
kita langsung close saja. Nah, ini kita ping dari PC A ke PC B. Kita komen lagi, ini IP nya tadi. Nah, kita coba dulu. Nah, di sini ada satu request timeout atau RTO. Nah, ini kenapa? Jadi kita coba lagi. Nah, ini langsung berhasil. Ini kan bedanya, yang satu ini yang ping pertama setelah dikonfigurasi tadi kan ada satu RTO ini. Nah, yang selanjutnya ini langsung berhasil semua. Nah, emang lossnya ini satu, yang ini kan lossnya 0. Itu karena setelah dikonfigurasi, ibaratnya gini, ibaratnya dari PCA ini kan ngeping ke PCB. Nah, itu mencari jalan gimana caranya agar ping tersebut sampai ke PCB. Nah, ini ngomong kayak mencari jalan gitu. Nah, makanya itu request timeout, karena itu mencari jalannya mana. Nah, setelah itu yang ping kedua kan ini berhasil semua karena dari PC A ke PC B itu udah pernah lewat jalannya, jadinya langsung ketemu gitu. Nah, setelah itu, apakah ping berhasil? Jelaskan. Ping berhasil karena yang awal tadi kan nggak berhasil karena kita belum mengkonfigurasi ada bagian routernya ke switch, router ini ke PC gitu. Nah, karena saya udah mengkonfigurasi routernya, maka ping tersebut berhasil. Oke, lanjut. Yang ketiga, konfigurasi switch. Dalam langkah ini VLAN 1. Nah, kita masuk ke konsol dari switch dan menambahkan kode sini. Kita masukkan konsol ini ke switch. Nah, konsol. Oke, lanjut. Setelah ping ini sukses, kita close dulu. Nah, tadi kan kita udah menghubungin konsolnya ke switch. Nah, setelah itu kita enablekan mode privilege access nya, terus masuk ke mode configuration, beri nama perangkat ke switch tersebut. Nah, langsung kita masuk melalui PCA, terus kita ke terminal. Nah, ini kan udah diganti switch, kita enable dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke configuration, masuk ke configure terminal, itu singkatnya const. Nah, terus kita beri nama hostname S1 gitu. Nah, ini kan udah ganti S1 config packer. Setelah itu kita matikan DNS lookupnya. Jadi tadi kan no IP domain lookup, enter. Setelah itu kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, kita masuk ke interface VLAN 1. Nah, setelah itu kita konfigurasi default gateway. Yang kita konfigurasi dulu IP nya, IP address. IP nya tadi berapa, yang switch 1. Kita pastikan di sini. Klik 0. Terus kita mau shutdown. Nah, lagi. Nah, terus ini kita setting untuk default gateway-nya. IP default gateway. Nah, untuk gateway-nya ini 192.168.1.1. Oke, ya, langsung aja enter. Nah, setelah itu kita exit. Nah, di sini kita copy. Ini kita ada perintah copy kalau nggak salah.
Nah, simpan running ini, terus kita copy running strip config ke startup configuration, configuration jadi config ini. Nah, ini udah itu langsung lanjut. Ini pastikan konektivitas end to end, ping dari PCA ping PCB. Oke, kita coba lagi. Oke, langsung berhasil, langsung reply. Sebentar, coba dari PCB ke PCA 13. oke, terus 92.168.1.3 terus. Oke, reply. Jadi ini konektivitasnya udah berhasil dari PCA ke PCB ke PCA berhasil, gak ada masalah. Lanjut. Baik, melanjutkan setelah ini tadi, yaitu menambahkan informasi perangkat. Nah, di sini tampilkan tabel routing pada router. Gunakan perintah show IP route pada router 1 untuk menjawab pertanyaan berikut. Oke, router 1. Nah, ini klik enter, passwordnya Cisco. Nah, ada kan, kita enable dulu. Nah, bentar. Nah, terus ini enable. Oke, sini saya pakai password kelas agar langsung masuk ini. Saya itu show IP route. Nah, itu panas. Nah, di sini kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk mengindikasikan satu jaringan yang terkoneksi secara langsung. Nah, kode yang digunakan di sini sini ada kode C sama kode L. Nah, kode C ini artinya connected. Nah, yang ini yang tadi yang link lokal tadi. Nah ya, terus lanjut di nomor 2, berapa banyak entry route yang dikodekan dengan kode C di dalam tabel routing. Entry route-nya ada 2, ini untuk yang IP-nya 00 dan juga 10. Nah, pada gigabit Ethernet 000 sama 001. Yaitu yang nomor 3, jenis interface apa yang diasosiasikan ke rute berkode C. Nah, interface yang diasosiasikan itu ini yang gigabit 00 dan juga gigabit 001. Nah, lanjut, gunakan perintah
show IPv6 root pada router R1 untuk menampilkan informasi IPv6. Nah, kita gunakan di sini show apa tadi, IPv6 root. Nah, ini terus ada pertanyaan, apa status operasional dari interface G001? Di sini statusnya itu connected. Statusnya ini connected. Ini dari connected. Terus apa alamat MAC dari interface G01? Untuk melihat MAC-nya itu kita masuk ke show interface G0/1. Nah, di interface ini. Nah, sini untuk melihat MAC-nya itu ini, ketikkan show interface, terus interface-nya, terus ini untuk MAC-nya ini address is 0050 ini. Nah, ini untuk MAC address-nya. Setelah itu bagaimana internet address ditampilkan dalam perintah ini. Internet address-nya itu ini 192.168.1.1 ini. Nah, itu untuk informasi mana masukkan perintah show IPv6 interface. Langsung lanjut ke langkah 3, tambahkan daftar rangkuman interface pada router dan switch. Nah, langsung aja. Yang pertama, masukkan perintah show IP interface brief pada router 1. Ini langsung exit aja. Apa tadi? Show IP interface brief. Nah, kita copy aja, paste dan enter. Nah, untuk IP interface briefnya ini, interface-nya gigabyte ethernet 0001. Ini untuk addressnya, IP addressnya. Terus ini protokolnya up. Nah, yaitu untuk melihat interface IPv6 perintah show IPv6 interface brief pada R1. Bentar, ini saya copy, terus ketikkan di sini, paste, apa tadi, show. Nah, ini untuk melihat IPv6 interface-nya. Di sini gigabyte sudah untuk masnya, dan ini VLAN 1 terkoneksi. Terus masukkan perintah show IP interface brief pada switch 1. Nah, jadi ini kita close saja, terus kita masuk ke switch, terus ke CLI. Nah, kita nyalakan, kita paste ke sini. Nah, ini untuk IP interface-nya yang ada di switch 1. Nah, tadi kan kita menggunakan FA05 dan FA06. FA itu fast ethernet, ini fast ethernet 05 dan 06. Ini sambung up, terus harusnya up ini tersambung itu. Nah, setelah itu di pertanyaan jika interface G001 diperlihatkan down, perintah konfigurasi interface apa yang harus digunakan untuk menjadikannya up. Nah, tadi kan kita pada konfigurasi tadi kan memberikan perintah no shutdown. Nah, itu
fungsinya agar tidak ke shutdown gitu statusnya. Ini kan down karena tidak dikonfigurasi dan juga nggak ada konfigurasi no shutdown. Nah, beda dengan yang FA yang kita berikan up ini, beri no shutdown. Nah, jadi statusnya up gitu. Terus apa yang terjadi jika Anda misalkan konfigurasi interface 001 pada router tersebut dengan IP address 1.2? Nah, baik lagi, tadi kan kita sudah mengkonfigurasi G001 dengan 11. Nah, jika kita salah mengkonfigurasi dengan IP address 1.2, maka kalau misal kita mengeping menggunakan yang 1.1 itu nanti nggak akan bisa gitu nggak bisa komunikasinya, soalnya salah IP, karena IP 1.1 itu merujuk pada gateway-nya IP dari PCA, gateway-nya PCA. Nah, ini gateway-nya kan 1.1. Nah, ini merujuk dari yang apa tadi? Aku lupa. Ini yang mengarah ke GA Gigabit 001 yang bawah ini, yang 192.168.1.1 itu. Nah, sekian video penjelasan tugas jaringan komputer dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.